Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini kita boleh memasuki tahun 2025. Bila kiranya pengharapan, bahkan hati yang senantiasa percaya kepada Tuhan, itu yang boleh kita pakai di dalam menjalani tahun yang baru ini, yaitu tahun 2025. Dan pada renungan kita pada hari ini di awal tahun 2025 ini, saya berikan tema bagi kita semua, yaitu kunci keberhasilan. Bapak Ibu saling terkasih, siapa orang yang tidak mau berhasil dalam kehidupannya? Namun ada kunci yang perlu kita pegang untuk boleh berhasil, yaitu senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Allah. Untuk boleh mencapai kesuksesan, keberhasilan tidaklah selalu berjalan mulus. Namun hari ini kita akan melihat apa yang disampaikan firman Tuhan akan meneguhkan hati kita untuk boleh mencapai keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kepada Yosua ketika Musa telah meninggal dan Yosua dipilih Allah menggantikan Musa karena Musa telah meninggal dunia. Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu tentang Musa? Musa adalah seorang pemimpin yang telah dipilih oleh Allah sebagai pemimpin besar di tengah-tengah orang Israel. Namun dia telah meninggal dunia dan Yosua dipanggil Allah menggantikan Musa sebagai pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel
menuju tanah perjanjian yang telah disediakan Allah atau telah dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Bapak Ibu saling terkasih, apa kunci keberhasilan yang boleh dipakai atau diberikan menurut Allah untuk boleh mencapai keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kepemimpinan Yosua atau bangsa Israel? Menurut Allah, kunci keberhasilan terletak pada ketaatan akan firman Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi semua itu, dan kekuatan itu adalah Allah. Sehingga dikatakan kepada Yosua, dengarkanlah apa yang Allah katakan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, Allah berkata kepada Yosua bahwa cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup adalah dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentu sering mendengar hal tersebut, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun seringkali Alkitab bukanlah yang pertama kita cari saat memikirkan penyelesaian masalah kita. Malah kita sering menjadikan Alkitab sebagai alternatif terakhir bila masalah kita tak kunjung selesai. Sehingga perintah Tuhan kepada Musa kiranya mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kita dan cahaya bagi jalan kita. Terkhusus firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada Yosua yang menggantikan Musa. Dikatakan supaya dia mendengarkan suara Tuhan, dan lewat itu dia boleh memperoleh hikmat dan dia boleh diberkati oleh Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ada kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya ketika ada tantangan, jangan pernah bimbang, tetap teguh memandang kepada Allah dan berpengharapan kepada Allah. Ketika kita memegang itu, maka kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Bapak Ibu saling terkasih, di awal tahun 2025 ini, mari kita pegang pengharapan, bahkan menaruh kepercayaan kita lebih sungguh kepada Allah. Lewat itu kita akan mengalami berkat yang daripada Tuhan, sebagaimana yang disampaikan kepada Yosua, yang dipakai Allah, dipilih Allah menggantikan Musa. Perintah yang disampaikan adalah taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah kunci keberhasilan, supaya mereka boleh sampai ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu saling terkasih, mari awali tahun 2025 ini dengan kunci keberhasilan yang boleh kita pegang, yaitu taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Maka lewat itu, maka kita akan memperoleh penyertaan yang daripada Tuhan kemanapun kita pergi, dan usaha kita akan berhasil sesuai dengan penyertaan yang daripada Tuhan Allah. Happy New Year, Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan di awal tahun ini boleh meneguhkan hati kami dan membuat kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak berseru, bahkan percaya kepada Tuhan Allah. Mampukan kami ya Bapa, dan Tuhan kami berdoa untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
kuatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin